Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa ya di kanal YouTube karena banyak kesibukan. Dan pada kesempatan yang baik ini ada hal menarik ya. Kemarin saya mendapatkan pesan dari seseorang, tidak perlu saya sebut namanya. Beliau bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam kejawen itu? Ya. Jadi begini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan beliau itu lewat topik kita kali ini. Ya. Jadi Islam kejawen itu ada, itu belum terlalu lama ya, dan menjadi sebuah identitas keagamaan yang dulunya dia itu hanya sebagai identitas budaya saja. Dan itu sebenarnya tidaklah ada masalah ya ketika dia hanya menjadi sebuah identitas kebudayaan. Namun bisa menjadi suatu permasalahan tak kala ketika dia menjadi sebuah identitas keagamaan. Nah, siapa sebenarnya yang menumbuhkan kejawen itu sebagai sebuah identitas keagamaan? Dan ternyata itu adalah penjajah Belanda ya. Jadi begini, ada satu peristiwa ya yang membuat Belanda itu sangat trauma ya, yaitu Perang Diponegoro di Jawa. Dan berlangsung selama 5 tahun ya, dari tahun 1825 sampai 1830. Dan pada saat itu identitas saya Islam, saya Jawa itu berpadu menjadi satu ya. Saya seorang Muslim yang baik dan saya seorang Jawa yang baik, itu berpadu menjadi satu, sehingga menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan pada puncaknya, pada saat pecah terjadinya Perang Diponegoro, para kalangan ulama, kemudian bangsawan, santri itu bergabung menjadi satu ya, di bawah komando Perang Sapil, dengan sebuah tujuan seperti yang tertulis pada babat Diponegoro, yaitu amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, atau untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Itu yang dimaksud ya. Itu yang membuat Belanda mengalami kerugian yang sangat banyak ya, yaitu sekitar 25 juta gulden. 25 juta gulden itu kalau dikonversikan itu setara 5 kali APBN kita. Dan bisa dibayangkan 25 juta gulden itu dipakai untuk biaya perang selama 5 tahun ya di Jawa. Dan itu sama dengan pendapatan Belanda ya selama kurang lebih 10 tahun dari seluruh wilayah jajahannya ya. Kemudian tidak kurang dari 5.000 serdadunya tewas, jumlah yang jauh lebih besar ya daripada yang tewas pada perang Napoleon yang ada di Eropa. Dan kemudian Belanda ini itu terpaksa membangun 280 benteng yang membentang dari Banyumas di Jawa Tengah hingga sampai ke Kertosono di Jawa Timur, untuk menghancurkan jalur-jalur gerilya dan juga jalur-jalur logistik Pangeran Diponegoro. Karena medan perangnya ini sangatlah luas ya, dan mendapat dukungan penuh itu dari rakyat ya. Nah, itulah ya yang membuat Belanda sangat trauma. Dan kalaupun ada Diponegoro baru ya yang kemudian bangkit ya untuk memimpin umat Islam dan orang Jawa ya melawan penjajah Belanda ini ya, maka ini sangatlah berbahaya ya, dan menjadi ancaman serius bagi posisi Belanda khususnya di Pulau Jawa. Nah, maka dari itu ya, pada tahun 1832, tepatnya di bulan Oktober tanggal 29 kalau saya tidak salah, Belanda mendirikan sebuah Institut der Java Taal de Surakarta, atau istilahnya itu Institut Bahasa Jawa di Surakarta ya, yang dipimpin oleh seorang orientalis bernama JFC Girige ya. Namanya itu hanya sebuah lembaga bahasa Jawa ya. Namun akan tetapi ya, maksud dan tujuannya itu yang terpenting dari lembaga ini adalah untuk membangun sebuah identitas kejawaan yang terpisah dari nilai-nilai keislaman ya. Sehingga
propaganda dari lembaga ini yang kemudian menerbitkan berbagai macam karya sastra di Jawa ya, itu memberikan sebuah opini ya atau pandangan ya. Kalau saya Jawa, saya tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang Muslim yang baik atau seutuhnya. Karena apa? Ya, Jawa itu biasanya identik akan animisme dan dinamisme ya. Jadi saat itulah ya baru diperkenalkan ajaran suatu kepercayaan bahwa Jawa itu identik akan animisme dan dinamisme. Padahal itu tidak benar ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau saya Islam, saya tidak mungkin menjadi orang Jawa seutuhnya karena akidah Islam tidak akan mungkin bisa menghayati sebuah nilai-nilai kebudayaan ya, kebudayaan Jawa yang benar-benar dihayati oleh para penganut kejawen ini ya. Nah, pada puncaknya karya daripada lembaga bahasa Jawa ini salah satunya ya terbit pada awal abad ke-19 itu ya, di ujung abad ke-19 itu ada beberapa serat ya. Misalnya saja ada namanya itu serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, kemudian ada serat Babat Kediri dan lain sebagainya ya. Masih banyak itu. Dan karya-karya itu semuanya ya itu mendiskreditkan, menjelek-jelekan para wali di tanah Jawa. Ya, mengolok-olok Sunan Bonang, mengolok-olok Sunan Giri, kemudian mengolok-olok Sunan Kudus ya. Yang kemudian yang selamat dari olok-olokan itu cuma Sunan Kalijaga. Yang kemudian nama beliau ini dibajak ya, namanya untuk menjadi wakil dari Islam kejawen ini. Padahal beliau Sunan Kalijaga berlepas diri ya dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari apa yang dipropagandakan oleh kaum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam kejawen ini ya, maupun yang tertulis pada Babat Serat Kediri itu ya. Jadi secara garis besar ya kita perlu mengetahui ya apa latar belakangnya dulu ya sebelum kita bisa mensikapi apa yang dimaksud dengan Islam kejawen tersebut ya. Nah, ternyata itu merupakan karya dari penjajah Belanda yang tentunya Belanda pun juga berkepentingan supaya mereka bisa melanggengkan ya penjajahannya di bumi Nusantara, khususnya di Jawa. Dan Belanda bisa beranggapan ya bahwa orang Jawa itu perlu dipisahkan identitas keislamannya dari kejawaannya ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang di Pulau Jawa ya ini sangat berbeda ya dengan apa yang terjadi sebelum era meletusnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Nah, tentu kita harus bisa berdakwah secara hikmah dan juga perlu sebuah penelitian yang berbasis data untuk menentukan strategi-strategi dakwah di tengah-tengah masyarakat yang terlanjur percaya akan skenario para penjajah Belanda ini ya, dan untuk memisahkan antara Jawa dengan Islam. Dan framing itu selalu dipakai ya oleh para peneliti soal Jawa. Misalnya saja seorang penulis sejarah atau peneliti Peter Carey dan lain sebagainya itu ya, mereka masih dengan framingnya ya, atau masih dengan pandangannya bahwa Islam Jawa itu sinkretis dan mistik, padahal semua itu tidaklah benar ya. Nah, itulah ya pembahasan kita soal Islam kejawen, dan semoga bisa menjawab pertanyaan beliau. Dan tentunya munculnya paham Islam kejawen itu adalah salah satu akibat dari pecahnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Dan tentunya Belanda tidak berhenti ya sampai di situ saja ya. Belanda juga mencoba untuk mengikis ya, menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di dalam keraton ya. Salah satunya itu dihapusnya Pengadilan Surambi atau Mahkamah Kabiro oleh Belanda, dan istilahnya dulu itu Mahkamah Syariah yang dulu ada di setiap masjid agung yang ada di keraton, baik itu keraton Solo maupun keraton di Jogja.
ya, yang memperlakukan hukum syariat Islam yang ada di dalamnya, yang berlandaskan kitab-kitab seperti Fathaul Mu'in, kemudian kitab Fathaul Wahhab dan lain sebagainya. Dan pasca kekalahan Pangeran Diponegoro juga, Belanda itu mencoba untuk merubah kurikulum yang ada di pesantren yang ada di Jawa. Jadi pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu seperti tafsir, ilmu fikih, kemudian ilmu Al-Quran, itu harus ditutup ya. Dan yang diperbolehkan hidup sejak tahun 1830 hanyalah pesantren-pesantren yang mengajarkan zikir-zikir, torekotan dan lain sebagainya. Apalagi kok pesantren mengajarkan jihad, itu langsung diserang oleh Belanda ya. Jadi begitulah pembahasan kita kali ini. Ya, akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekeliruan saya pribadi mohon maaf ya. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan salam berbudaya, semangat selalu.